Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Aitu ta'alluma wal ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa dilalata ala al-khair amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi min daraini amin ila qawlihi. Bab kasaniyatu salatu duha. 2 minggu yang lalu yang kita bahas adalah salatul duha wa tusamma salatul awabin. Fadduha waradal katsir min al-ahadits minha man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubahu wa in kanat misla zabadil bahar. Ini telah kita bahas bahwasanya keistimewaan salat duha, Allah Subhanahu wa taala berjanji orang-orang yang selalu menjaga salat duha maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kemudian di antara orang-orang yang melakukan menjaga salat duha maka orang tersebut dikatakan dalam hadis al-Qudsi la yuhafid ala salatul duha illa awwab. Tidaklah orang-orang yang menjaga salat duha tersebut kecuali orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli-ahli taubat itu adalah ciri-cirinya selalu melakukan salat duha. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menjaga salat duha walaupun hanya 2 rakaat maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis orang tersebut lam yuktab minal ghafilin, tidak termasuk orang-orang yang lupa. Jadi kita di hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak catat kita termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang ingat apabila kita salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Sempurnanya berapa? Sempurnanya 8 atau 12. Ada 2 pendapat, 8 boleh, 12 pun juga boleh. Terserah mau yang pilih saja. Menurut Imam Romli wa ma'ina Ibn Hajar aksaruha 12 raka'ah, atau menurut Imam Romli 8 sudah kuat. Menurut Ibn Hajar 12. Tapi banyak daripada ahli hadis mengedepankan 8 rakaat. Yaitu dikerjakan dalam 2 rakaat 1 salam, tidak 4 rakaat 1 salam, tapi 2. Kemudian waktuha min irtifa'i syams ila ghadri ruhir zawal, dari terbitnya matahari sampai nanti tergelincirnya matahari, yaitu masuknya salat duhur. Jadi orang salat duha misalkan jam 11 boleh, 11 lewat misalkan, zuhurnya kita 11.37, ada orang salat duha jam 11.30 boleh. Intinya asalkan masih belum masuk zuhur, itu saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya yang lebih afdol itu jam 8, jam 9 itu lebih afdal. Itu afdalnya duha. Kemudian surat yang pertama terserah, tapi yang afdalnya asyamsi wa duhaha, kemudian yang kedua wadduha. Kemudian asalis ar-rawatib wa tusamma rawaib. Nah, di sini wa hiya qabliyatul maktubah wa ba'diyati wa tanqasimu ila qismain.
Ada salat-salat sunnah rawatib. Ya, rawatib ini adalah salat sunnah yang sangat ditekankan. Dia dibagi dua. Ada rawatib yang muakkad, ada rawatib yang tidak muakkad. Ya, muakkad itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tapi tidak wajib. Nyaris Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka dikatakan muakkad. Muakkad itu artinya sangat ditekankan. Maka di sini wahyal lati wadhaba 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadaran wala safaran. Walaupun Nabi dalam keadaan berpergian pun Nabi tetap menjalankan salat ini. Jadi rawatib itu. Apa? Wahiyya asyratun, dia ada 10 muakkad. Dia 10 rak'atani qabla subuh. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Di 2 rakaat sebelum subuh ini jangan pernah ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam hadisnya 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi keistimewaan salat fajar itu sangatlah besar. Bahkan Nabi tadi mengatakan dunia dan seisinya ini tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia bisa sholat sebelum subuh atau sholat fajar, boleh. Usolli sunnatan qabliyata subuh, boleh. Atau usolli sunnatal fajar, boleh juga. Bahasa hadisnya rakaatal fajar. Dan Nabi mengatakan 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat qabliyah subuh. Bahkan ada riwayat, cuman riwayat ini tidak kuat. Barang siapa yang membaca 2 alam, rakaat pertama alam nasrah, 2 rakaat kedua alam tarakai. Ini orang yang membaca ini lam yusib hurromat, dia tidak akan terkena penyakit mata, ya, sakit mata atau apa. Jadi itu dia baca di rakaat pertama alam tarakai alam nasrah laka sadrak, dan yang kedua alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, untuk amaliyah saja. Tapi kalau di status hadisnya dia tidak valid, artinya tidak sahih. Tapi untuk amaliyah itu boleh-boleh saja. Contoh seperti sama juga maniktahala bibimi Muhammad lam yusib hurromat. Siapa orang yang menjadikan mimnya lafaz Muhammad di waktu azan, misalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia gini kan, kemudian dia letakkan di matanya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, gini kan, kemudian digini kan. Nah, ini orang yang melakukan ini lam yusib hurromat, matanya terang dan insya Allah tidak pernah kena penyakit mata. Ya, insya Allah. Ya, jadi itu amaliyah. Tapi amaliyah ini ya tidak, dalam hadisnya ya tidak kuat. Tapi Imam Suyuti menulis ini, Imam Suyuti Tanqihul Qaul ditulis, kemudian juga Imam Nawawi juga mensyarahkan hadis itu, dijelaskan juga. Di antaranya tadi itu matanya insya Allah akan terjaga dari penyakit mata. Ya, tapi hal-hal ini pun tidak boleh kita lakukan di depan umum. Artinya kan banyak orang yang mengerti, juga banyak orang yang tidak mengerti. Takutnya nanti ada orang yang tidak senang, antumnya diajak debat, lalu ngapa kau buat gitu tuh, kata dia. Gini-gini kan mata kau tuh ngapa, kata dia kan. Mana hadisnya, kata dia. Ada hadisnya, bilang saja ada hadisnya. Hadis itu tidak kuat, artinya bukan sahih, tapi tetap juga itu hadis, walaupun dia lemah. Tapi ini kan bukan membahas tentang halal dan haram. Selagi itu ada hadisnya, boleh-boleh saja, kecuali memang itu tidak ada hadisnya, atau hadis yang dibuat-buat, atau hadis palsu. Ya, ini kan ada hadisnya, ada kitabnya lagi kan begitu. Ya, masalah dia tidak kuat, ya itu urusan kita masing-masing. Ya, intinya tetap ini
ada fadilahnya atau amaliyahnya dari Nabi SAW. Banyaklah amaliyah yang sekiranya bisa kita lakukan walaupun tidak kuat dari sanad hadisnya. Tapi kemudian rakaatul fajr, 2 rakaat salat fajar, itu yang paling afdal. Kemudian wa qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa rak'atani ba'da zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa rak'atani wal maghrib wal isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi yang tidak muakkad itu apa? Tadi kan yang muakkad subuh 2, sebelum zuhur 2, 4, setelah zuhur 2, berarti 6. Kemudian setelah maghrib 2, 8, setelah isya 2. Berarti yang tidak muakkad asar tidak muakkad, sebelum asar tidak muakkad, sebelum maghrib tidak muakkad, sebelum isya tidak muakkad. Jadi sebelum asar tidak muakkad, sebelum maghrib tidak muakkad, sebelum isya tidak muakkad. Artinya apa? Artinya Nabi terkadang mengerjakan, terkadang tidak. Nah, makanya dalam Bulughul Maram ada sebuah hadis yang di situ dicatat Nabi mengatakan tentang qabliyatul isya dan qabliyatul maghrib. Nabi mengatakan shollu liman syaa, in syaa fa'al wa in syaa tarak. Artinya Nabi mengatakan begini, salat 2 rakaat sebelum maghrib atau sebelum isya, yang mau mengerjakan silakan, yang tidak mau tidak apa-apa. Artinya di situ Nabi mengerjakan, Nabi juga tidak mengerjakan, karena disitulah dikatakan salat yang tidak ghairu muakkad. Tapi kalau muakkad tadi hampir bisa dikatakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi makanya dikatakan muakkad, dia sangat ditekankan. Tapi ada sebuah hadis juga tentang asar, tentang qabliyah asar. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Dia walaupun tidak muakkad, tapi dia punya keistimewaan. Hadisnya, Allah sangat sayang dan cinta kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sholat 4 rakaat sebelum asar dia lakukan, orang yang mendawamkan itu, dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Allah sayang betul sama hamba tadi. Walaupun dia tidak muakkad, tapi dia punya nilai yang sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, siapa orang yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum asar, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, hadisnya yang berbunyi rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Kalau maghrib ya bisa, karena maghrib itu gini. Kenapa dia itu tidak ada? Di antaranya maghrib itu adalah, kalau maghrib itu waktu yang sangat cepat sebenarnya. Makanya maghrib itu dia tidak boleh lama-lama sebenarnya. Maka dalam mazhab qadimnya Imam Syafi'i, waktu di Baghdad, belum ke Mesir, belum direvisi, mungkin hanya dengan jarak waktu maghrib itu habis dari azan itu mungkin 20 menitan lah, selesai sholat maghrib itu, tak boleh lagi sembahyang maghrib. Jadi azan, bersih-bersih, wudhu, apa semuanya, sholat maghrib, kemudian 2 rakaat, habis, selesai. Habis itu tidak boleh lagi maghrib. Itu dulu. Jadi memang waktu maghrib itu waktu yang ketat. Ya, hanya sedikit saja waktu maghrib itu. Ya, maka direvisi. Ya syukur alhamdulillah sudah direvisi pendapat itu. Ya, ketika di Qaulul Jadid di Mesir, Imam Syafi'i agak memperpanjang lagi waktu maghrib tadi itu. Nah, waktu maghrib itu sampai sampai sekarang inilah, sampai terbenamnya mega merah, sampai gelap begitu kan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i.
dulu. Makanya maghrib itu kalau kita lebih cepat lebih baik. Oke, kalau terlalu ini juga jangan terlalu lama lah kalau maghrib. Nunggu waktunya itu dari azan ke iqomah itu kalau maghrib jangan terlalu lama. Kalau subuh tidak jadi masalah. Subuh itu tidak jadi masalah. Subuh itu intinya kalau sampai menunggu jamaah pun tidak apa-apa subuh. Bahkan ada sebuah riwayat subuh itu agak-agak siang pun dia asalkan menunggu jamaah ya. Misalkan subuh kita ini kan jam 4.11 ya. Iya, jam 4.11. Misalkan kita sholat subuhnya itu sekarang nih misalkan jam 5 lah katakan. Jam 5 nih sholat subuhnya jam 5 misalkan. Baru sholat subuh. Tapi memang nunggu jamaah boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa dia. Tapi nunggu jamaah, bukan kesiangan subuhnya gitu. Di beberapa masjid tuh ada. Di mana kalau tak salah di Pontianak ini? Di mana itu Bang Din? Hah? Munzalan ya? Ya, Munzalan itu lama ya betul Munzalan. Ada lagi? Hah? Amanah. Iya, Almanah. Iya, beberapa masjid banyak itu. Bahkan di beberapa masjid-masjid yang salafi juga tuh ada beberapa mereka yang agak sedikit siang gitu. Bukan siang sih, maksudnya dia menunggu jamaah. Kemudian dengan wiridnya, dengan apanya semuanya tuh sampai agak sedikit, enggak jadi masalah. Boleh saja. Tapi jangan nggak setengah 6, terus sudah terlambat dah, begitu. Iya, itu intinya solo liman syaa. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, sekiranya sempat lakukan. Sekiranya memang waktunya mepet, ya tidak usah kan begitu. Jadi jangan dipaksa. Kemudian warakata ba'da zuhri wal maghrib wal isya'i. Ya, setelah isya itu wajib muakkad, bukan wajib. Kemudian ghairu muakkad yallati lam yuwazib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 12 rakaah. Ya, yang tidak muakkad artinya Nabi mengerjakan tapi tidak kontinu Nabi mengerjakannya itu ada 12 rakaatani ukhriyaini qabla zuhur wa ba'dah wa 4 rakaat qabla asar, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Kemudian maqalahu alladhi sa'alahu murafaqatahu fil jannah wa qala lahu fa'inni ala nafsika bi kasrati as-sujud. Faidatu annaha jawabirul lil faraid. Untuk apa kita mengerjakan salat qabliyah, ba'diyah tadi itu untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan salat qabliyah dan ba'diyah itu jawabir. Jawabir itu penampal. Ya, kalau misalkan salat fardu kita itu kurang sempurna, ya yang nampalnya ini ya qabliyah ini gitu. Jadi katakanlah salat fardu kita itu ibaratkan sampan tapi bocor gitu. Sampan itu bocor. Nah, nanti yang nampalnya ini adalah qobliyah dan ba'diyah ini menjadi penampal salat fardu kita. Kemudian fayujbar khalal wan naqas alladhi yaqa'u fil faraid, atau mungkin salat kita ya kadang ingat, kadang tidak, banyak lupanya lah. Jadi sunnah-sunnah inilah yang menutupi daripada fardu kita yang kurang-kurang. Kemudian yunalu bihal musalli mahabbatullah, dan orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah itu dipastikan akan mendapat cintanya Allah. Jadi cinta yang paling cepat untuk kita dapati dari Allah yaitu dengan mengerjakan sunnahnya Rasulullah. Makanya para ulama-ulama itu mereka cepat dijadikan kekasih-kekasihnya ya, karena mereka tidak pernah meninggalkan sunnah. Makanya kalau kita tengok siapapun dia, alim apapun dia, tapi kalau dengan sunnah Rasulullah itu tinggal, itu dikalikan 0 saja. Walaupun dia banyak ilmunya. Karena orang banyak ilmu itu banyak. Nggak usah heran dengan orang banyak ilmu.
iblis itu alim juga. Ya, alim iblis itu. Jadi nggak usah gak terlalu terheran-heran dengan orang yang hebat ya ilmunya ya. Usah biasa-biasa saja. Kagum ya kagum. Cuman lebih kagum itu ketika kita melihat seseorang, ya, dia punya ilmu, mungkin tidak terlalu banyak, tapi dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu dia jaga gitu. Sunnah Rasulullah, qobliyahnya, ba'diyahnya, kemudian kayak gerak-geriknya itu memang betul-betul mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercengkeramanya, berguraunya, duduknya, sapaannya, tidak menyakiti orang lain, semuanya itu betul-betul sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia bawa dalam kehidupan dia. Cara berpakaian dia, semuanya itu dia tidak malu untuk menampakkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita kagum begitu. Kalau sekedar pintar, enggak kayaknya. Enggak perlu dikagum-kagumi, betul lah. Ya, antum buka YouTube, ya Google pun lebih pintar lah kayaknya. Kan gitu. Antum tanya aja apa Google ini, selagi ada kotanya dia keluarlah kayaknya. Ya kan begitu. Ya, kalau sekedar ilmu lah ya. Tapi si pembawa ilmu ini, yang membawa cahaya ilmu ini, nah ini yang kita pentingkan. Karena kan orang banyak juga ya, belajar di YouTube, belajar di apa. Kenapa enggak bercahaya? Ya karena cara belajarnya tuh beda. Dia nonton YouTube, dia nonton ilmu, tapi dia nonton YouTube sambil terbaring, sambil buka baju, tak ada wudhu, tak ada apa. Maka ilmunya tak agak berkah-berkah betul. Jadi cahaya ilmu itu tidak didapati nonton YouTube di warung kopi misalnya, dengan pandangan yang ini itu, tapi nontonnya bagus. Kita bilang kan tidak bagus ya lebih baik lah daripada nonton yang tak betul. Nah, itu kan perbandingannya. Tapi ya rahasia daripada ilmu itu tidak dia dapati. Orang yang bisa mendapati ilmu itu yang bercahaya ketika dia duduk dalam keadaan rapi, menghadap kiblat, kemudian berpakaian rapi dengan adab, kemudian bersih. Itu kan yang diajarkan Nabi, yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi. Kenapa kita tuh belajar itu talaki seperti ini? Itu ada hadisnya. Ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, fa'asnada rukbatih ila rukbatih. Malaikat Jibril itu menyerupai manusia, singkat cerita dari hadis itu. Kemudian Jibril itu menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Nah, begitu. Kemudian malaikat Jibril itu belajar dengan Rasulullah. Nah, disitulah dalil talaki seperti kita ini, bahwasanya murid dan guru itu harus berhadapan. Nah, jelas gitu. Kadang kan di YouTube ini mana yang berhadapan? Ya dapat. Cuman ya kalau kata Gus Baha itu, ya bingung juga saya mau ngakuin kau sebagai muridku, kata dia. Begitu. Maksudnya gini, kata dia waktu ditanya tentang tafsir. Saya ini sering mendengar kajian Gus Baha, kata dia. Apakah saya ini sudah bisa dikatakan muridnya Gus? Kata Gus Baha bilang, bingung juga ya, kata dia. Saya mau pertanyaan itu sampai ini paham apa enggak, kata dia, kan gitu. Yang saya jelaskan gitu. Yang kedua, ya cuman delok tok, kata dia, bisa diakuin murid ya repot juga nanti urusannya. Jadi kalau mau betul-betul diakuin murid ya bingung juga. Ya, tapi sekedar untuk penambahan ilmu ya oke-oke saja lah, kan begitu. Nah, makanya kan jarang kita nengok orang nonton YouTube dia pakai baju yang rapi, kemudian ambil air wudhu gitu. Aku mau nengok YouTube nih, nengok YouTube Ustadz Pulan misalkan kan, Bismillahirrahmanirrahim gitu dia kan. Kalau dia buka ada kan? Kayak jarang lah, kan begitu. Ya kalau ada syukur alhamdulillah, ambil air wudhu dulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma taliman. Buka di YouTube, bismillah. Nonton dia betul.
Mungkin kayak gitu bagus lah kayak. Tapi kalau nonton YouTube-nya terbuka baju begini. Yang diceritakan ini hadis. Yang diceritakan ini Al-Quran. Terbuka baju, tempat yang enggak karuan apa semuanya, kaki lintang kukang, ini apa namanya HP, kaki di atas begini. Yang didengar nih Al-Quran, hadis. Mana nak berkah begitu? Ya dapat ilmunya, tapi berkahnya ya sabar dulu lah. Kan begitu. Nah makanya ketika Imam Malik Darul Hijrah itu ditanya tentang hadis, ada orang ngetok pintu. Ya Imam, saya mau tanya tentang hadis. Oh, kau mau tanya tentang hadis? Tunggu sebentar ya katanya. Dah. Disuruhnya duduk. Kau tunggu duduk. Lama. Imam Malik lama. Setelah itu Imam Malik keluar dengan jubahnya, dengan wanginya apa semuanya. Baru dia bilang, ayo, mana tamu ke tadi? Silakan sini. Apa yang mau kau tanya? Aku mau tanya tentang hadis, wahai Imam. Tapi wahai Imam, ngapalah kau tak jawab langsung ya kata dia. Cuman nunggukan engkau nih Imam, begitu lamanya. Dia bilang, aku mandi dulu kata dia. Aku mandi bersih-bersih, kemudian pakai jubah, minyak wangi, kemudian aku sholat dulu dua rakaat. Lalu si tadi bilang, ya Imam, ngapa tak jawab ya langsung? Dia katakan, aku ndak bisa. Tadi aku posisinya dalam keadaan kotor. Aku ndak mungkin menjawab ucapan Rasulullah, ucapan yang bersih, ucapan yang yang bersandarkan dengan Nabi, dan posisiku dalam keadaan kotor. Aku ndak mau menjawab. Nah, saat ini kau tanya aku tentang hadis, aku akan jawab. Kenapa? Aku sudah sholat, aku sudah bersih, aku sudah mandi, udah pakai wangi-wangian semuanya. Seperti inilah tata caraku mengucapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama dulu itu yang dikejar itu adalah adab. Nah, adab itu sekarang itu hilang. Nah, hilang. Ya sekarang ini ya daripada tak ada lah, kan begitu ya. Daripada dia nengok yang tak betul, bagus dia nengok yang perbandingannya itu dia model-model begitu saja. Tapi kalau kita mau tengok betul-betul orang yang betul-betul ingin belajar di YouTube dengan adab dan dengan etika yang baik, ya mungkin ada tapi jarang. Ya banyaknya tadi itu asal saja. Padahal yang dia dengar itu Al-Quran, yang dia dengar itu hadis Nabi SAW. Kemudian kembali lagi, orang yang menjaga adab, orang yang menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, orang tersebut dipastikan akan mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis ini mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sunnah-sunnah sehingga dia pantas untuk mendapatkan cintaku. Jadi cintaku itu, kata Allah, bisa kau raih dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tanpa sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sulit kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sunnah itu kalau dalam berdagang, sunnah itu adalah untung. Untung. Kewajiban wajib itu adalah modal. Jadi seseorang yang membanggakan modal itu orang gila. Ada orang berdagang yang membanggakan modal, selalu membanggakan modal. Dia dagang tapi yang dibanggakan modal. Untuk apa membanggakan modal? Modal 100 juta, kemudian berdagang, habis itu dia bilang modal aku 100 juta. Terus untung kau berapa? Tak pernah bicara untung. Cuman bicara modal. Ya rugi. Kita itu berdagang pasti mau untung. Nah, sunnah itu adalah untung.
Maka jangan pernah membanggakan modal. Sama, jangan pernah membanggakan sholat. Nggak perlu dibanggakan. Ana alhamdulillah 5 waktu tak pernah tinggal. Yang itu apa dibanggakan? Memang itu kewajiban kok. Yang kaya bilang, aku alhamdulillah setiap tahun aku zakat. Loh, ngapain dibanggakan zakat? Ente tidak mengeluarkan zakat justru dosa, kan begitu. Aku kalau zakat setiap tahunnya yang gue keluarkan itu 50 juta loh katanya. Loh, Bapak tidak usah bangga. Ngapain banggain zakat? Yang banggakan itu kalau Bapak bersedekah. Itu iya. Karena itu bukan duit zakat. Kalau zakat itu kan wajib. Contoh misalkan orang bangga ketika dia zakat fitrah. Misalkan kita nih zakat fitrah. Aku alhamdulillah bangga aku. Kenapa? Aku udah zakat fitrah. Cuma 3 kilo ya. Terus bangga kok? Bangga. Ngapain bangga? Ya. Orang kewajiban. Tidak perlu dibanggakan. Orang kewajiban kok. Seperti kita ngasih makan istri, ngasih makan anak. Ini banggakan depan kawan. Alhamdulillah, anak aku kasih makan. Loh, ya bodoh bahala lah kalau aku punya anak tak aku kasih makan. Itu kan tak logis orang ngomong macam begitu itu. Membanggakan. Nah, kalau alhamdulillah aku setiap hari nafkahkan istri. Ya setiaplah suami pasti nafkahkan istri. Yang perlu dibanggakan itu kalau kau menafkahkan istri lebih. Nah itu iya. Cerita depan kawan. Alhamdulillah sih. Setiap aku ngasih nafkah istri itu pasti lebih lah dari kebutuhan yang dia pengen. Itu iya. Bisa dibanggakan. Setiap bulan tuh ada aja aku lebihkan gitu. Untuk istriku, untuk ini. Itu iya. Kan lebih. Nah, kalau berbicara tentang fardu, gak usah dibanggakan. Ya. Tapi ketika berbicara tentang sunnah, adalah rasa bangga sedikit. Kenapa? Karena apa? Karena sesuatu ini tidak wajib, tapi kita lakukan. Toh seandainya kita tidak mengerjakannya pun tidak dosa. Ada orang bisa sholat malam, misalkan tahajud, bangga. Bagaimana tidak bangga dalam dirinya itu? Merasa kayak, ya Allah, kau takdirkan aku untuk bisa sujud di waktu malam. Bangga, ngapa? Kau takdirkan aku bisa melawan hawa nafsuku untuk melepas tempat tidurku. Kan bangga tuh. Ada perasaan tuh, kita tidak banggakan dengan manusia, tapi kita bisa berbangga dengan Allah yang memberikan nikmat itu kan. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, malam tadi aku bisa bangun, ya Allah. Lagi nyaman-nyaman tidur, tapi kau takdirkan aku bisa melawan hawa nafsu. Itu bangga. Ibu datang ke masjid ini, bangga bisa sholat berjamaah. Kan bisa saja sholat di rumah. Toh sama-sama subuh juga kan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan untuk bisa sholat berjamaah plus jadinya. Nah, berjamaahnya ini yang menjadi plus. Ada dibanggakan. Kenapa? Karena bisa sholat subuh berjamaah. Kalau cuma sekedar sholat subuh, iya, apa yang nggak dibanggakan kan gitu. Aku sembahyang subuh, terus sembahyang di mana? Di rumah. Sama ramai orang sembahyang subuh di rumah, kan begitu. Nggak perlu dibanggakan. Ya. Kemudian itu sama juga orang tadi itu, dia berdagang modal 10 juta. Dagang seminggu, habis itu cerita sama kawan, alhamdulillah daganganku habis. Berapa ke modal kau? 10 juta. Untungnya tak ada. Tak ada untungnya. Tak usah cerita, malu yang ada kalau diceritakan. Kenapa yang diceritakan? Orang tak punya untung. Yang cerita itu punya alhamdulillah modal 10 juta, ternyata aku putar, ternyata dapat 5 juta. Berarti kan bertambah 15 juta. Ya, untung. Nah, seperti itu juga kita kalau bicara tentang sunnah, ya itu baru bisa dibicarakan. Tapi kalau bicara tentang alhamdulillah aku bisa pergi haji. Loh, ngapain dibanggakan bisa pergi haji? Ketika orang bisa pergi haji, berarti dia sudah diwajibkan kan gitu. Berarti dia orang yang mampu. Ya kan mampu. Dia punya duit, maka dia diwajibkan haji. Nah, tak perlu gak dibangga-banggakan banget.
Justru kalau dia tidak pergi haji malah berdosa, nah kan begitu. Kemudian qabliyah wal ba'diyah. Di situ ada qabliyah wal ba'diyah. Ini sebagai penutup. Ka waqtil fardhah fa yadkhulu waqtuha bi dukhuli waqtil fardhah wa yakhruju bi khuruji. Qabliyah wal ba'diyah. Ini ada saya bahas kemarin. Qabliyah itu dilakukan sebelum sholat. Tapi ada satu nilai plus untuk qabliyah. Jadi qabliyah itu bisa dilakukan di depan, juga bisa dilakukan di belakang. Misalkan dia itu tidak sempat untuk sholat qabliyah, masuk masjid, tapi masjid itu sudah qomat. Kan dia tidak bisa sholat lagi kan? Ya, dia tidak bisa sholat. Nah, nanti setelah sholat fardu dia diperbolehkan untuk sholat qabliyah, walaupun itu sudah berada di posisi ba'diyah, dia tetap diperbolehkan untuk sholat qabliyah. Jadi dia sholat qabliyah, setelah itu nanti sholat ba'diyah. Jadi qabliyah itu dia dikatakan di sini definisinya kawaktil fardhah fayadkhulu waqtuha, dia masuk waktunya bidukhuli waqtil fardhah wa yakhruju bi khurujihi. Wal ba'diyah yadkhulu waqtuha bi fi'lil fardhah wa yakhruju bi khuruji waqtil fardhah. Fa yajuzu an takuna al qabliyah ba'dal fardhah wa takunu adaan wa la yajuzu an takuna al ba'diyah qabla fi'lil fardhah. Tapi ba'diyah tak bisa dimajukan. Misalkan dia mungkin pengen cepat nih. Ini tak bisa nih, habis zuhur nih banyak apa? Banyak kerjaan, udahlah dia sholat qabliyah, Allahu Akbar. Habis itu sholat ba'diyah, Allahu Akbar. Udah, nanti habis sholat zuhur tidak lagi sholat ba'diyah, tak bisa. Ba'diyah harus dilakukan setelah fardhah. Tapi kalau qabliyah dia bisa dimundurkan. Mungkin ya tadi itu dengan beberapa sebab-sebab uzur-uzur tertentu, dengan masuk tahu-tahu masjid sudah sholat, atau banyaklah hal tadi, banyak hal. Kemudian sebagai penutup, fayajuzu an takuna qabliyah ba'da fi'lil fardhah wa takunu ada'a. Jadi tidak perlu dia niatnya qadha, tidak perlu. Dia tetap bisa dikatakan adaan. Jadi tidak perlu dia niat usolli qabliyata zuhur qadhaan lillahi ta'ala, misalkan, tidak perlu. Jadi, tetap dia adaan. Jadi niat saja usolli qabliyata zuhur, Allahu Akbar, dah cukup dah. Ya, jadi tidak perlu dia mengatakan dengan mengucapkan kalimat qadhaan, karena dia sudah termasuk adaan. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanya. Sila. Duha ya. Iya. Sebenarnya tanggung 6 kurang 2 lagi gitu. Enggak apa-apa. Artinya orang yang 2 saja enggak apa-apa kok. Tadi kan 2 saja enggak apa-apa. Istimewa lah, artinya walaupun hanya 2, 4 atau 6, artinya sudah menjadi satu keistimewaan bagi orang yang bisa menjaga sholat duha. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan la yuhafiz sholat duha illa awwab. Tidaklah yang bisa menjaga sholat duha itu kecuali orang-orang yang awab, orang-orang yang suka kembali kepada Allah, ahli taubat lah. Orang yang bisa menjaga duha itu adalah orang-orang ahli taubat. Ya, jadi itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menjaga sholat duha. Dan tadi itu, dan juga tidak termasuk orang yang lupa, orang yang bisa menjaga duha. Ghafil. Silakan. Boleh, tidak apa-apa.
Iya. Sip. Duha dan isyraq ini pernah kita bahas waktu itu ya. Sip. Sebenarnya secara muktamad pendapat yang kuat isyraq itu ya duha. Ya, isyraq itu ya duha. Hanya saja dia dikatakan isyraq karena kita menunggu dari sholat subuh ini. Bapak Ibu kan tidak ada berbicara tentang dunia, mutlak duduk di majelis taklim atau berzikir atau baca Quran sampai menunggu terbitnya matahari. Nah di situ hadis Nabi SAW mengatakan kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, artinya sholat syuruk. Nah, dikatakan di situ sholat syuruk, makanya diambil dengan kata syuruk, sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, siapa orang yang mengerjakan itu maka seperti pahala haji dan umroh. Sebenarnya dalam kajian fikih ya syuruk ya duha. Tapi orang yang tak bisa, orang yang tidak menyesuaikan syarat ini, tahu-tahu misalkan dia bangun dia habis sholat subuh dia misalkan ngopi lah di luar, ngomong ngalor ngidul apa semuanya, kemudian syuruk nih, kemudian dia masuk langsung sholat syuruk, nggak bisa gitu, dia ya udah duha saja gitu. Tapi maknanya ya dia tetap duha. Makanya kajian kemarin sampai kapanpun, jadi syuruk yang kita ingin kerjakan itu tidak ada batas. Jadi tidak harus syuruk nih. Ini kalau tidak syuruk nih nanti habis waktu nih. Enggak. Misalkan ibu kajian nanti misalkan sama ustadz di mana, misalkan ke Mujahidin atau kemana. Mungkin kajian itu terlalu panjang sampai harus menghabiskan waktu sampai setengah 7 misalkan. Ustadz ini tak betul nih. Kami tak bisa nih sholat syuruk nih. Enggak ada ceritanya. Sampai jam 8 pun enggak apa-apa. Jadi ya sudah, nanti pas jam 8 ibu sholat syuruk, enggak apa-apa. Ya begitu. Karena tadi itu hadisnya mengikat tadi. Nah, lain orang yang enggak ada sholat, walaupun misalkan jam 5.45 nih, kan syuruk nih kita nih kan. Tahu-tahu ada orang yang tadi keluar, ngomong sana ngomong sini, masuk masjid dia 5.45 nih. Allah usolli sunatal isyraq, kata dia. Allah, enggak bisa. Enggak dapat apa-apa. Dia duha. Ya, tapi pahalanya tadi dia tidak dapat. Ya, artinya dia sudah mengerjakan 2 rakaat. Tinggal nanti tambah lagi 6 rakaat. 10 kalau 12 ya. Terserah ibu mau 8, mau 12, boleh semua, enggak apa-apa. Siap. Salam. Ya bagus. Artinya tetap artinya isyraq itu kan untuk mengejar kita fadilah tadi, keistimewaan tadi kan. Nanti di rumah ya tetap dengan waktu yang memang keistimewaan duha itu kan waktunya kan jam 8 atau jam 9 itu waktu yang sangat istimewa itu. Jadi kalau isyraq ini kan tadi karena ada kaitan dengan duduknya kita tadi, duduk menunggu terbitnya matahari kan, terbitnya matahari. Nah, kemudian duha nanti dilakukan kalau bisa itu ya jam 8:30, jam 9, ya segitulah kira-kira. Karena kan kita zuhur kan jam 11:37 kan, ya kira-kira jam 8, jam 8:30 itu waktu yang sangat tepat lah, bagus. Sila.
Iya. Iya. Kalau muakkad tadi 10, muakkad 10. Kan dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur, bukan dua deh, dua sebelum zuhur, dua sebelum asar, dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur, kemudian dua sebelum subuh, 4 kan, kemudian dua setelah maghrib, dua lagi setelah maghrib, setelah isya, berarti 10. Nah, kemudian ghairu muakkad 4 sebelum asar, kemudian 2 sebelum maghrib, dan 2 sebelum isya. Nah, itu ghairu muakkad. Ya. Kemudian keempat itu kalau dibilang 4, dia tidak dikatakan muakkad. Dia tidak dikatakan muakkad. Jadi kan ada yang 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4. Yang apa? Yang muakkadnya itu 2. Ah, yang ghairu muakkadnya 2. 2 sebelum zuhur itu ghairu muakkad. 2 setelah zuhur itu ghairu muakkad. Yang muakkadnya itu 2. Nah, jadi kan ada yang memasukkan dia 4 gitu kan. Jadi 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Nah, sebenarnya dibagi 4-nya, 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. Nah, sama ba'danya begitu juga. 2-nya muakkad, 2-nya tidak muakkad. Nah, asar tidak muakkad. Ya, dia 4 tapi dia tidak muakkad. Asar itu 4, dia tidak muakkad. Kemudian berarti berapa tuh? 4 ya, 8 kan? 8. Kemudian ditambah lagi maghrib, kemudian ditambah lagi isya, berarti 12. Iya. Ya 12. 12 yang muakkad 10 berarti gitu. Iya. Tapi tadi itu walaupun tidak muakkad di asar, tapi ada keistimewaan. Iya, ada di sini. Iya, maksudnya Nabi SAW mengerjakan itu 4, tapi 2-nya lebih kontinu gitu. Nah, apa? 4, iya. Iya. Enggak apa-apa, tetap kerjakan 4, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Intinya 2-nya tidak muakkad, tapi 2 zuhurnya qobliyah zuhur itu yang menjadi muakkad gitu. Makanya dikatakan di sini tadi muallif ini penulis tetap memasukkan 2 sebelum zuhur ghairu muakkad. Maka nah di sini dikatakan wahya asyratun. Muakkad itu ada 10. Ya, 10. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa qabla zuhur wa raka'atani. Ya, kemudian sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu muakkad. Nah, jadi ghairu muakkad ditulis lagi wahya sanatani asyrah, 12 rakaat. Rak'atani ukhrayani qabla zuhur wa ba'da. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Berarti salat zuhur itu 4 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur.
tapi duanya muakkad, duanya tidak muakkad. Nah, ghairu muakkad begitu. Kemudian wa ba'dahu wa arba' raka'atin qabla al-asar. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, begitu. Jadi untuk sholat muakkadnya 10, untuk ghairu muakkadnya dia 12. Jadi 22 rakaat. Ya, semuanya 22 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paham? Ibu bisa dipahami? Bisa dipahami? Empat. Ya. Iya, paham. Begini. Ada beberapa hadis yang memperkuat itu. Bahkan nanti bukan hanya 12, ada 14 juga nanti. Jadi diambillah nanti beberapa hadis. Kalau ini kan di kitab ini dia mengambil hadis yang lebih banyak riwayatnya. Ya, inilah yang diambil. Jadi nanti mereka juga banyak yang mengambil tentang qobliyah dan ba'diyah ini. Ya, ada yang juga nanti yang mengatakan asar itu muakkad juga. Ada yang muakkad. Jadi ambil satu saja, ya, apa yang menjadi satu kekuatan pendapat. Jadi kalau nanti dengar lagi pendapat yang ini tidak apa-apa. Artinya berbeda pandangan ini tidak jadi masalah. Jadi betul, sebagian yang mengatakan itu 4 ini adalah muakkad. Jadi dia menjadi nanti 12. Iya. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi dalam ini mengambil sebuah hadis bahwasanya diperinci menjadi 10. Nah, nanti kalau mau dibahas lagi panjang tuh kajian hadisnya tadi. Nah, dari banyaknya hadis itu dipilihlah mana yang lebih kuat nanti. Nah, dari banyaknya riwayat. Nah, seperti itu. Tapi tidak kalah. Jadi kalau dilihat di YouTube itu nanti ada yang begini, yang tidak betul. Tadi tinggal nanti kita yang mengambil satu pendapat mana yang lebih kuat. Jadi begitu. Tidak jadi masalah. Iya, betul. Nantilah insya Allah minggu depan saya bacakan hadis-hadisnya yang ini berapa riwayat, yang ini segini. Insya Allah minggu depan saya akan hadirkan nanti beberapa pandangan daripada ulama ul hadis. Ini yang 14, ini yang 12, ini yang 10, ini yang begitu. Nah, nanti minggu depan insya Allah. Biar lebih terinci lagi lah. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih kita menjadikan satu pegangan, insyaallah. Allah alam. Wah, cukup. Insyaallah mungkin minggu depan nanti saya akan kajian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.